Dan semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Amin. yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Sabhan, dosen-dosen pembimbing, dan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan mengenai POS atau Prosedur Operasional Standar tentang kegiatan MBKM ini ya, KKN MBKM mahasiswa 2018. Jadi nanti Pak Sabahan akan membacakan POS tersebut, kemudian juga saya selaku penanggung jawab dana keuangan untuk MBKM ini juga akan memaparkan rincian-rincian yang akan kalian terima ya, berapa jumlahnya, apa saja yang kalian perlukan, yang kalian belanjakan nanti ya untuk menghabiskan dana itu ya. Kemudian nanti akan kami sampaikan. Baik, untuk memulai acara marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan mengenai prosedur operasional standar dari Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Sabhan MPD. Kepada Bapak saya persilakan. Silakan Bapak. Sepertinya Bapak masih di luar ya, tidak di tempat. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke acara yang kedua. Nah, sudah. Bapak sudah bergabung. Silakan Bapak untuk menyampaikan POS pelaksanaan MBKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sejahterakanlah Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena bisa bertemu di sini ya, tidak langsung. Yang sudah saat ini yang hadir 71 termasuk saya, Bu Paradina, Bu Dewi, dan Mas Yoga. Nah, Bu Dewi belum ya nih, keluar, tinggal 70. Hari ini kita membahas ya, supaya kalian tidak sungkan-sungkan atau takut. Jadi kalau ada pertanyaan, tanggapan silakan ya. Ini namanya yang ditayangkan, disajikan, ditampilkan ya. Itu ada bahasa Indonesianya banyak. Nah, jangan yang lain-lain. Itu saya sudah jelaskan. Prosedur operasional standar atau singkat POS. POS. Kalau orang prodi lain mungkin sop ya. Ada sop apa? Sop ayam, sop buntut, sop. Nah, tapi ini POS ya, bahasa Indonesia sesuai hukum dasarnya. Ini berkaitan dengan apa yang program baru ya, atau dari pemerintah ini, kegiatan yang pembelajaran istilahnya BKP, bentuk kegiatan pelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Yang dalam hal ini kita KKN atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, ya, tematik itu artinya sesuai tema yang telah disepakati ya. Dan prodi kita menetapkan ini temanya penguatan literasi masyarakat ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat istilahnya. Karena sudah sampai ke fakultas bahkan universitas. Ya, silahkan. Nah, ini MBKM
ya bisa dibaca masing-masing itu. Jadi wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom atau mandiri, ya, dan fleksibel. Fleksibelnya luas, ya. Itu luas artinya tidak terlalu mengikat, ya, sehingga tercipta kultur atau budaya atau kebiasaan pembelajaran yang inovatif. Nah, inovatifnya artinya hal yang baru dan bagus, ya. Banyak juga baru tapi belum tentu bagus, ya. Tidak mengekang dan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan peserta didik. Di antaranya bentuk kegiatan ialah pembelajaran MBKM. Ada 8, ya, yang KKN tematik ini, ya. Itu nanti kalau sekarang kita hanya 1, ya, itu KKN programnya. Tujuannya memberikan panduan tentang mekanisme pelaksanaan BKP, ya. Apa BKP? Bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, atau bentuk kegiatan sudah bisa dipahami, ya, artinya dalam hal perkuliahan ini atau MBKM, KKN. Ruang lingkupnya ini, ya, ada persyaratan sebagai peserta, sebagai dosen, mitra atau rekan, itu, ya, rekan kerja, kemudian ada pengawas atau supervisor, ada teknis pelaksanaannya, dan ada rekognisi atau pengganti mata kuliah penggantinya, ya, sebagai nilai dari nanti KKN. Kan tidak, ini KKN ini bukan mata kuliah, ya, sementara ini. Jadi nanti kalau lulus kalian, maka nilainya akan disamakan atau dipindah atau istilahnya juga diganti, ya, dengan nilai mata kuliah. Bisa mata kuliah yang belum kuliah atau yang sudah diambil meninggikan, ya, kalau nilai tinggi, ya. Kalau kalian dapat nilai KKN ini B misalnya, bisa mengganti nilai yang C. Nah, itu. Kalau dapat A bisa mengganti yang di bawah A, gitu, ya. Ya, penanggung jawab ini saya, ya, paling apa istilahnya yang paling utama penanggung jawab. Kemudian ada kurikulum, ketua kurikulum di prodi kita Ibu Dewi Alpianti, ya. Nah, kalau Ibu Paradina itu bidang keuangan, ya, menangani keuangan. Kemudian itu yoga sekalian ini mengedit. Kalau penanggung jawab itu diberi tanda hubung nggak? Nah, itu, ya, nah, itu karena diberi awalan P, jadi harus dekat. Kalau pertanggungjawaban baru digabung. Nah, sekalian kita belajar apa tata bahasa. Ada sudah ini referensi atau istilahnya rujukan, ya, jadi atau panduannya di sana ada 4. Nah, terus definisi sama dengan tadi, ya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan prinsip otonom, fleksibel dengan budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, hak belajar 3 semester, ya, di luar perguruan tinggi. Jadi kalau kalian membuka internet ini, ya, sudah disebar oleh Kemendikbud Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Sekarang, ya. Jadi kementerian sekarang ini sudah digabung jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Luar biasa, ya, mecah rekor dunia. Jadi kalian boleh kuliah di luar perguruan tinggi, di luar ULM, ya, 3 semester. Jadi bisa, ya, ini sebetulnya sangat bagus, ya, untuk menambah wawasan, ya, tidak hanya di kandang sendiri, walaupun paling tinggi nilainya, ya. Dan teman bertambah, ya. Bisa jadi nanti kalau pergi ke tempat teman itu jadi mudah, ya. Mungkin ada pelayanan istimewa. Kemudian ada KKN tadi, ya, yang akan kita laksanakan nih, insya Allah awal bulan Juli ini, ya.
Ini kembali kita juga penanggung jawab, ini seluruhan di tingkat prodi, ketua prodi, ya. Pesertanya ya kalian, dan ada pembimbing ini tiap kelompok, ya. Mungkin ada 8 sampai 10 orang satu kelompok, satu dosen pembimbing, ya. Ini sudah ada pembagiannya, nanti mungkin kalian akan sepatnya kami berikan. Ya, ada mitra pengawas seperti tadi juga, ya. Terus Mas Yoga. Nah, terus nih sepertinya sudah terulang-ulang ya. Nah, terus ini sama saja ya, ini ulangan juga nih. Nah, ini yang penting ya, yang hak dan kewajiban peserta nih. Ya, mengikuti atau tidak mengikuti ditawarkan, ya. Kalau tidak mengikuti, nah itu tidak artinya tidak berhak hal yang lain ya. Karena ini menggunakan uang PKL yang sebelum COVID ini pergi ya atau studi banding ke perguruan tinggi lain sekalian berwisata ya. Jadi dana PKL praktik kuliah lapangan dialihkan ke KKN. Dan ada supervisi atau pengawas, pembimbing, maupun di tempat nanti kalian didampingi ya di sana secara ya tidak langsung tentunya. Nah ini yang ada penilaian nanti ya, yang objektif. Jadi nanti kalian mengerjakan tugas di sana dan nilainya nanti dari pengawas ya. Bahkan kami akan menguji kalian nanti ya setelah selesai untuk mendapatkan nilai yang objektif ya. Siapa tahu hanya makan tidur di sana kan, sedangkan teman-temannya bekerja karena takut diancam misalnya kan, diancam dikutuk misalkan jadi putri duyung misalkan. Nah itu. Jadi bisa saja kan ada manusia ini kan macam-macam, ada yang sukanya santai. Jadi nanti akan kami tahu. Jadi kemungkinan tidak lulus ada ya. Kalau hanya main-main, nah itu sudah selesai ya. Kewajiban ada laporan ya. Rencana sudah kita ya. Dosen pembimbing nanti kalian observasi atau memilih tempat ya yang dianggap cocok untuk dilaksanakan program literasi ini. Tugas bersama-sama nanti juga menyelesaikan dengan arahan dosen pembimbing ya baik langsung maupun nanti lewat daring ya. Dan supervisor atau pengawas. Nah, kemudian laporan akhir ya. Laporan akhir ini yang menentukan nanti kalian untuk menjadi nilai ya. Nah, di situ kami tanya nanti satu persatu ya. Pertama oleh dosen pembimbing. Terus Mas dosen pembimbing sudah jelas ya. Dosen di prodi, kemudian ada kesediaan. Nah, sudah ada pembagiannya nanti. Memberi arahan ini ya, tugas dosen nih atau wewenang. Kemudian nanti ada mengisi jurnal juga. Nah, kami juga membuat laporan nanti ke fakultas ya. Berdasarkan laporan kalian itu. Nah, ada nanti juga konsultasi ya. Kalau kalian ada masalah di lapangan ya, di tempat program ini maka bisa konsultasi lewat daring ya. Atau ke prodi ya. Kalau sulit dihubungi misalnya kebetulan dosennya sibuk, jadi ke prodi ya. Siap itu. Jadi prodi timnya ini saya, Ibu Dewi, Ibu Pardina ya, tim inti di prodi. Yang bisa dihubungi kalau dosen pembimbing mungkin tidak bisa dihubungi, mungkin gangguan sinyal atau lain sebagainya. Dan mendampingi mahasiswa, ininya kalian juga bisa nanti memantau 3 kali, ini minimal dosen pembimbing datang. Ya. Awal, mengantar, tengah ini tidak mutlak ya, di tengah bulan atau di tengah pertemuan, tapi bisa saja ya mungkin minggu terakhir atau minggu awal itu sudah yang awal ini ya. Jadi tergantung kesempatan ada yang oleh dosennya ya.
Dan di akhir kegiatan itu menjemput, ya. Mungkin ada perpisahan kecil-kecil nanti, kecil-kecilan, ya. Kemudian ada honor pendamping dan penggantian biaya, ya. Itu disiapkan oleh fakultas juga. Nah, nanti kalian wajib berkumpul, ya. Ini diharapkan tatap muka. Sama kalau hanya daring atau virtual seperti ini, dikhawatirkan ada yang tidak jelas, ya. Jadi pembimbing masing-masing itu memberikan pengarahan atau paling tidak ada kesepakatan, ya. Dan memberikan jurnal, ya. Ada yang tahu jurnalnya, Pak? Jangan-jangan tahu saja. Jadi jurnal ini ada bermacam-macam, ya. Ada jurnal kegiatan, ada jurnal karya tulis, ya. Artinya apa? Rekaman, ya. Rekaman ini artinya dari kalian juga yang mengisinya, ya. Kalau jurnal artikel itu kumpulan jurnal, ya. Tulisan macam-macam, hasil penelitian, hasil analisis. Nah, kalau jurnal kegiatan artinya kumpulan yang kalian lakukan, ya. Misalnya di awal kegiatan ada apa? Pertemuan, ya. Pembukaan gitu. Setelah itu apa? Ke lokasi. Nah, itu ya namanya jurnal yang kalian lakukan, ya. Tidak memuat misalnya jam 6 sore mandi, tidak, ya. Yang kaitannya dengan program. Jadi tidak mengaitkan makan, tidur, misalnya tidak, ya, mandi itu tidak. Jurnal kegiatan beda. Mendampingi, ya, dosen ini, ya. Pertama, tuh tadi kan bagian dari yang 3 kali. Nah, itu utamanya nanti membimbing menemukan literasi persoalannya, ya. Kemungkinan besar ini, ya, ada. Jangankan di desa, di kota pun masih banyak, ya. Kemudian mengecek ini pekerjaan dosennya, ya. Mendampingi, nah, itu minimal 3 kali tadi. Dan memandu bisa lewat daring, ya. Termasuk membuat laporan dan bimbing selama kegiatan secara virtual, ya. Baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini mitra yang kita harapkan, ya. Ini otomatis dari aparat desa, ya. Dan biasanya ditunjuk oleh kepala desa, mungkin sekretaris desa, ya, atau apa karyawan kantornya, ya, atau mungkin warganya, misalnya ketua RT, bisa saja kan. Jadi yang dipercaya oleh desa, atau mungkin di sana masih dinamakan kelurahan, nanti dari kelurahan, ya, yang dipercaya. Nah, jadi kesepakatan ini harus ada nanti istilahnya hitam di atas putih, ya. Jadi pakai surat sehingga tidak ada alasan lagi untuk apa berkelit, ya. Nah, jadi ada persetujuan, ya, surat pernyataan persetujuan kami siapkan juga nanti. Dan persyaratan pengawas ini termasuk tadi, ya, mitra tadi, warga desa tadi yang tunjuk aparat desa untuk mengawasi atau dan menilai atau mengevaluasi. Nah, tentunya kami nanti lebih banyak ke pengawas ini, ya, berhubungan karena kami tidak bisa langsung mengawasi. Ini mereka diharapkan yang memberi informasi kalau ada hal-hal yang perlu diketahui. Nah, pengawas ini mendampingi, ya, terutama dalam kegiatan, ya, satu kelompok. Dan teknis pelaksanaan, ya. Seperti tadi juga kita menentukan lokasi atau tempat KKN, ya. Nah, diharapkan kelompok kalian sudah apa? Baik perwakilan maupun semuanya, ya. Observasi ke lokasi. Artinya meninjau, melakukan pendekatan, ya, sampai kesepakatan. Nah, jadi kalau sepakat sudah di situ jadi objek atau tempat
program ini, maka buatlah kesepakatan pakai surat. Ya. Kemudian dosen pertama kali hari pertama mengadakan acara, ya artinya situ pertemuan, ya, atau ini mengenai seremonial, ya sambutan kedatangan, acara kedatangan itu mungkin ya tidak perlu apa mewah, ya mungkin mereka bertanya juga bagaimana, ya, kita asal apa sederhana saja, ya jangan sampai menghabiskan apa jutaan duit, ya mungkin cuma pakai apa cemilan atau air putih, nah, ya sudah cukup. Nanti perpisahan juga perlu juga, ya sehingga ada persiapan. Dan nah di sana ini kalian harus menginap, ya selama minimal 1 bulan, maksimal 1,5 bulan. Nah, ya. Jadi kalau sudah selesai 1 bulan, bisa kita adakan penutupan, ya. Nah, jadi tergantung kesepakatan tadi. Kalau sudah selesai yang direncanakan, maka insya Allah kita 1 bulan bisa pulang, ya. Dan selama KKN ini kalian membangun proyek literasi di desa itu, ya. Pertama tadi observasi, menemukan masalah, cari solusi, kemudian membuat pojok. Artinya pojok ini bisa di kantor desa, misalnya kan, atau bisa saja di pos kamling, misalnya agak besar kan, tidak terpakai. Nah, kita buatkan itu, mungkin menambah sedikit, ya pintu kan, misalnya tidak berpintu itu ya, saya jadikan pojok literasi atau lebih umum bisa ruang baca atau itu. Nah, buku-buku nanti kita berusaha apa sedapatnya menyiapkan, ya yang cocok untuk warga. Kemudian ada juga bisa ya tambahan ini ya kegiatan yang lain. Kalau sudah pojok literasi selesai, bisa ada kelas membaca, ya, menulis untuk anak-anak, bahkan untuk orang dewasa, ya, atau membuat karya tulis, ya, misalnya membuat apa puisi, pantun, nah, atau artikel, ya, atau membuat cermin atau cerita mini, misalnya sampai cerpen bisa saja, ya. Kita lihat nanti bagaimana minat mereka, ya. Atau ada yang minta ajari mengaji, nah, banyak kalian kan Korea dan Korea. Nah ini videonya ada ya. Video kita buat tentang profil desa yang ya amatir tapi ya usahakan juga bagus, ya. Ini bisa saja nanti kalau bagus kan bisa kita tayangkan di YouTube. Wah, siapa tahu nanti dapat bantuan dari Jokowi kan, diberi sepeda nanti. Itu juga membantu warga ketika warga meminta bantuan, ya. Membantu warga desa ketika warga meminta bantuan. Nah, mungkin bantuan ini kemana ya? Ke kecamatan, ya. Bantuan apa? Misalnya bantuan hukum bisa saja kan? Kalau bermasalah, ya. Dari ULM kan ada menyiapkan lembaga bantuan hukum gratis, ya. Nah, kalau minta bantuan hukum bisa saja, ya. Minta ke Polda misalnya, polisi misalnya harus menangani, nah, bisa, ya. Kita mengarahkan atau mengajari membuat suratnya, bahkan bisa lewat internet, ya. Bisa saja minta mereka menguruskan SIM misalnya, ada yang bisa, nah, itu kemungkinan, ya. Dan selama KKN wajib mengisi jurnal tadi, ya. Jurnal ini artinya rekaman kegiatan, ya. Terutama ada situ daftar hadir termasuk, ya. Saat kedatangan kedua dosen pembimbing, kedatangan kedua, ya, itu diberi tanda hubung nggak? Kedatangan kedua. Jadi bukan kedua dosen, tapi kedatangan kedua dosen pembimbing. Nah, ya, itu dalam bahasa Indonesia kalau untuk membedakan makna nomor 6 nggak? Kedatangan kedua,
Nah, itu tanda hubung sebelum kedua itu dengan kedatangan. Nah, itu rapat ya. Nah, ini ya. Ini jarang diketahui orang kalau kata itu satu makna itu harus diberi tanda hubung ya. Kalau tidak itu akan bisa berubah maknanya. Orang tidak mengerti ya. Dikira kedua dosen pada kedatangan kedua. Nah, yang bagus lagi kedatangan kedua kalinya. Nah, ya. Dosen pembimbing itu masih melaporkan perkembangan ya. Jadi perkembangan kan belum selesai nih. Kalau sudah selesai bagus lagi ya. Misalnya setengah bulan sudah selesai. Nah, itu kan bisa saja ya karena kalian istilahnya apa? Sangat hebat. Nah, itu dalam mengerjakan itu ya. Bisa setengah bulan selesai. Nah, tapi nanti laporan dulu ke fakultas apakah boleh pulang. Nah, tapi biasanya kita membantu kegiatan yang lain ya. Dan masih dosen mengadakan seremonial lagi ada penutupan ya. Nah, yang sederhana jangan buat laporan. Terus 9 rekognisi mata kuliah ya. Jadi ada ini sebagai pengganti istilahnya ya atau penghargaan kegiatan KKN ini ada 2 sampai 3 mata kuliah dengan jumlah total 6 SKS. Jadi kegiatan KKN ini dihargai dengan 6 SKS. Ya. Nah, jadi secara ringkas nanti kalian kalau lulus bisa dikonversikan dengan 10 mata kuliah yang di bawah ini ya. Nah, itu ringkasnya. Jadi ada 10 mata kuliah yang bisa diganti atau nilainya kalau rendah ditinggikan. Ya. Kalau nilai KKN lebih tinggi dari yang sudah kalian peroleh. Bisa naikkan nggak ke 10 mata kuliah? Nah, ada 10 mata kuliah ya. Dasar berbicara, membaca, menulis, keterampilan bicara, membaca, menulis, pembelajaran berbicara, membaca, menulis, dan menulis kreatif sastra. Wah. Ini kira-kira yang diintai ya, yang nomor 10. Karena ini harus punya kemampuan yang istimewa ya untuk mencapai nilai tinggi menulis kreatif ini ya. Nah, sebetulnya mudah saja kalau memang kreatif ya. Tapi ya sulit kalau memang tidak ingin. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan ya. Silakan. Nurul Komariah, Fitratul, Arnia, Rina Hilmina, Siti Rahmah, Siti Maulida, Rika Rahmawati, Nurma Putih Handita, Abidin Nur, Tabah, Lasmian atau Habibi. Biasanya Habibi ini ya, orang yang sangat kreatif. Kenapa Habibi? Hadir, Pak. Ya, ada yang tanyakan nggak? Aman, Pak. Bapak, Wanda, Ya, Pak. silakan. Ya, Wanda. Baik, terima kasih, Bapak. Saya sebagai perwakilan dari kelas A1 ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh, Pak? Iya, siap. Dari tadi siap. Jadi, Pak, pertanyaan pertama, apakah selama KKN ini ketika Lebaran Idul Adha bisa pulang atau tetap berada di desa, Pak? Jelas dibolehkan pulang ya. Setelah pulang, Pak? Ya kembali lagi. Iya, Pak. Setelah bertemu dengan sapi. Yeay. Ya, nanti kan kita sepakati mungkin 2 atau 3 hari ya. Minggu, Pak. Sehari sebelum hari raya, misalnya hari raya dan sesudah raya. Jadi hari keempat ya kembali misalnya kan. Nah, itu kan di luar apa istilahnya perhitungan kita sebelumnya. Jadi itu sangat dibolehkan. Bahkan saya meminta itu wajib ya pulang. Nah, ya. Kecuali yang yatim piatu ya. Betah di situ. Atau mungkin terlalu jauh pulangnya kan bisa saja.
Nah, karena hari raya haji ini ibaratnya itu kan bagi masyarakat Indonesia ini tidak sehikmat hari raya puasa ya. Orang mudik-mudik itu kan hari raya puasa. Hari haji ini jarang ya. Itu. Jadi nanti kita bicarakan juga itu. Apalagi? Anda? Yang kedua, Pak, untuk pemilihan tempat, apakah mahasiswa yang memilih atau dosennya, Pak? Itu kalian yang memilih ya. Cuma sepengetahuan dan seizin, sepertujuan dosen pembimbing. Jadi sebelum disepakati, dosen pembimbing harus tahu dan harus sepakat. Ya, kira-kira tidak sulit ya. Saya pikir dosen juga tidak memaksakan kehendaknya ya. Karena kami sudah juga penemuan, artinya kalau memang cocok, tidak dipersulit lagi lah, tidak dipindah-pindah lagi, kan repot mencari itu kan. Nah. Baik, Bapak. Ya kita 2 kabupaten ya, Kabupaten Batola dan Banjar. Ya, ini tidak jauh dari Banjarmasin. Ya. Nah, mungkin ada yang tinggal di sana kan mudah mencari. Ya. Bisa saja tinggal di sana juga membantu temannya yang tidak pernah ke sana kan. Ada yang di Batola, ada yang di Kabupaten Banjar kan, luas tuh. Ada lagi? Ada, Pak. Ya, sini Nadia, Wanda. Untuk yang sudah berkeluarga, apakah boleh pulang, Pak? Karena di Itu angkatan sini ada 2 diperbolehkan orang. tidak menginap, ya. Nah, apalagi punya bayi ya, terutama punya bayi. Habibie juga, Pak. Ya, Habibie kan sudah punya keluarga nih. Ya. Hampir semuanya punya keluarga, Pak. Betul, Pak. Ya. Ya, mungkin ada yang tidak punya orang tua lagi, kasihan kan. Tinggal di situ saja nanti seterusnya. Rumah kepala desa. Bapak, Ada saya lagi? yang bertanya, Bapak. Saya, Bapak. Ya, Nadia. silakan. Nadia. Bapak, kan kata Bapak tadi, jika sudah berkeluarga, apalagi memiliki anak, itu boleh, tidak di, apa Pak, tidak di, maksudnya tidak apa-apa jika tidak menginap. Ya, boleh tidak menginap. Nah, itu berarti, misalkan kita Misalnya. tidak menginap, ya misalnya, Jangan gugup, Nadia. Misalnya kita tidak menginap, berarti setelah misalnya hari ini kegiatan sudah selesai, gitu. Apa kita boleh pulang besok ke sana lagi? Apakah seperti itu, Bapak? Iya, memang diizinkan menyusui anaknya ya. Atau dikirim susunya lewat Gojek bisa saja kan. Susu sapi, Pak. Apa lagi? Habibie. Nah, itu Berarti ya. kalau seperti itu boleh pulang setiap hari seperti itu, Pak ya? Ya, selama anaknya memerlukan. Tanya anaknya itu ya. Selama sanggup. Ya, mudah-mudahan dekat ya. Itu usahakan itu ya. Di teman-temannya juga membantu supaya dekat rumahnya yang punya bayi itu. Kecuali bayinya bisa dibawa ke sana ya. Tapi kan mengganggu. Ya Bapak, tadi ya. izin masuk Bapak. Ya. Ya, jadi untuk yang memiliki bayi, ada 2 orang ya dari 2018 ini, wajib hadir ke tempat setiap hari, meskipun diperbolehkan tidak menginap, tapi wajib hadir setiap hari. Jadi nanti ada jadwal kegiatan hari Senin sampai Kamis kalau tidak salah, atau Senin sampai Jumat, apa saja kegiatannya. Nah, itu kalian tetap wajib hadir.
Tapi kalau acara sudah selesai, kegiatan sudah selesai, boleh pulang. Ya Bu, paham Bu. Dan untuk yang Idul Adha tadi, kan tanggal merahnya cuma 1 hari. Jadi 1 hari itu saja yang boleh pulang. Besoknya kembali lagi. Tapi nanti kita istilahnya gundingkan. Rasanya kalau 1 hari itu sulit ya. Mungkin minimal 2 hari lah. Kan bisa saja mereka berkurban kan hari kedua. Nah kan. Betul, Bisa Pak. hari pertama. Sepakat, Nah, Pak, sepakat. Habibie Seminggu, kan biasanya Pak. berkurban deh. Ya, korban perasaan. Oh, aduh. Sepakat, Oke. Pak. Ya dia. Cie, Tidak, Pak, tidak. Sampai terduduk-duduk. Terjengkang-jungkang. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan Yolanda. Itu, Pak, saya di pertengahan bulan nanti, sekitar tanggal 22, 23, dan 24, ada acara keluarga di rumah, Pak. Nah, Iya. itu apakah boleh izin Kamu sementara sudah atau berkeluarga? acara keluarga di rumah, Pak? Ya, kamu berarti sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, Pak? Nah, iya jelas. Alhamdulillah. Itu kan nanti sama dengan kuliah, ada izin, ya. Nah, artinya sebagai izin kamu di situ di daftar hadir, catatannya izin. Nah, ya. Tapi izinnya harus masuk akal. Kami tidak bisa memaksa juga harus meninggalkan acara keluarga misalnya. Itu kan bisa bagi keluarga beda dengan kami. Bagi keluarga kamu sangat penting ya, tidak bisa ditinggalkan misalnya. Jadi isinya nanti izin di daftar hadir, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Terus? Siti Rahma mau bertanya, Pak. Ya silakan Siti Rahma. Mengenai dana itu, Pak. Dana Ya. yang didapat itu digunakan untuk apa saja ya, Pak? Iya, itu untuk menginap. Nanti kan kalian mencari penginapan, mungkin menyewa 1 rumah atau 2 ya. Karena pria wanita kan tidak boleh bergabung tuh ya, minimal 2 rumah. Pak. Ya. Nah itu. Kemudian untuk makan, ya harian makan, ya itu utamanya makan dan penginapan. Penginapan biasanya otomatis listrik dan air ledengnya atau mungkin untuk minumnya. Bisa Ibu Paridina menambahkan? Ya baik, terima kasih Bapak. Saya akan menjelaskan mengenai rincian dana yang akan kalian terima ya. Jadi dana yang kalian terima itu 100% sebesar Rp2.400.000. Jadi untuk angkatan 2018 ini ada 105 orang. Ya, jadi menghabiskan dana kira-kira 252 juta ya. Pasnya seperti itu, insya Allah tidak perkiraan lagi ya. 252 juta untuk 105 orang mahasiswa. Jadi 2.400.000 per mahasiswa. Kalian terbagi menjadi 15 kelompok. Jadi 2.400.000 itu akan dirinci ya kebutuhan-kebutuhan kalian apa saja. Yang pertama sewa rumah dan makan. Itu kira-kira 1 juta selama 1 bulan. Sewa rumah, makan, listrik, ledeng, dan lain-lain tadi ya, seperti yang disampaikan Pak Sabahan, 1 juta perkiraannya. Kemudian lagi biaya kegiatan. Nah, kalian di sana mau apa? Misalnya membuat pojok literasi, berarti kalian memerlukan buku-buku. Jadi untuk buku-buku itu juga menghabiskan dana perkiraan 1 juta. Ini per mahasiswa ya, bukan per kelompok. 1 juta juga yang harus kalian keluarkan. Perkiraannya seperti itu. Jadi beli buku, rak buku misalnya, beli apa saja yang sesuai atau yang mendukung kegiatan kalian. Ini yang KKN ya, tapi kalau yang proyek independen nanti beda lagi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi sudah 2 juta ya, sewa rumah dan makan 1 juta, biaya kegiatan selama 1 bulan juga 1 juta per mahasiswa. Lalu yang ketiga nanti kalian akan membayar ya, atau istilahnya memberi perangkat desa. Perangkat desa itu pembimbing kalian atau pengasuh lah istilahnya ya di sana.
Bisa kepala desa kah, bisa sekretaris desa, atau apa saja tokohnya, tokoh di sana yang mengawasi kalian, yang menjadi konsultan kalian di sana. Jadi sesuai jumlah kelompok, ada 15. Jadi satu kelompok itu kan macam-macam ya, ada yang 5, ada yang 6, 7, dan 8 per kelompoknya. Jadi per mahasiswa itu diperkirakan 100.000. Jadi kalau satu kelompoknya ada 5, berarti memberi supervisor tadi atau perangkat desa 500.000. Kalau yang satu kelompok 8 orang, berarti 800.000 memberi. Tapi per mahasiswa wajib 100.000 mengeluarkan dana tersebut. Nah, sudah 2.100.000 ya. Lalu yang 300-nya ini adalah biaya administrasi. Bisa tadi cetak jurnal harian kalian, lalu laporan. Nah, itu penting ya, mencetak laporan akhir. Jadi laporan akhir ini masih belum pasti Bapak, per kelompok atau per orang Pak membuat laporan ini? Biasanya per kelompok. Per kelompok ya Pak, bukan per orang. Ya. Kalau PPL itu kan Pak biasanya per orang laporannya. Kalau ini Per per kelompok ya? Ya. Kalau per kelompok. Tapi setiap mahasiswa wajib punya satu masing-masing, Ya, harus ada, jangan tepat. satu saja ya. Iya. Lalu membeli alat tulis, misalnya untuk keperluan kalian apa, membeli kertas, membeli pulpen, dan lain-lain ya. Perkiraannya 300.000, jadi pas sudah 2.400.000. Tidak ada lebihnya ya, jadi jangan berharap atau berhayal duitnya lebihan banyak bisa buat beli HP dan lain-lain. Tidak ada ya, jadi duitnya memang dihabiskan untuk kegiatan itu selama kurang lebih 40 hari. Maksimalnya itu 40 hari sampai 1,5 bulan. Jadi di sana benar-benar kalian berkegiatan mengabdi ya, istilahnya mengabdi kepada masyarakat. Jadi untuk MBKM ini, KKN MBKM ini kan lebih singkat daripada KKN-KKN yang pernah ada. Kalau KKN yang lain itu bisa sampai 3 bulan. Nah, ini kan cuma 1 bulan. 1 bulan lebih ya, jadi dimanfaatkan baik-baik. Jadi 1 hari itu kira-kira kalian harus berkegiatan sekitar 4 jam, 3 sampai 4 jam sehari. Apa saja yang dilakukan 1 hari, apa saja setiap hari harus ada supaya memenuhi rekognisi tadi. Kalian misalnya 6 SKS yang ingin diganti mata kuliah nilainya ya, rekognisinya 6 SKS. 1 SKS itu kan 50 menit. Kalau 6 SKS 300 menit. Nah, jadi supaya terpenuhi 300 menit per minggu. 300 menit per minggu berarti sehari berapa jam di sana. Nah, seperti itu ya. Nah, ya saya pikir sudah sangat jelas. Kemudian ada kemungkinan kalian lebih di uang makan ya. Pada uang makan itu kalau misalnya ya memasak sendiri ya. Jadi kalau memasak sendiri ada yang pandai itu kan bisa ya, beli beras, beli lauknya, sayurnya ya. Atau kalau ingin tidak repot itu minta ada yang memasakkan ya. Mungkin dari yang tuan rumah itu ada yang warung misalnya kan. Nah, itu kalian bisa merundingkan ya. Jangan sampai walaupun memasak sendiri kalian ingin hemat lalu mie terus makanan. Nah, itu kan bisa merusak nanti kesehatan ya. Jangan sampai mau hemat, lalu mie beli 1 kardus masing-masing. Nah, jangan ya. Nah, bisa saja mie sekali-sekali atau 2 kali ya. Itu ya. Jadi kita tidak istilahnya tidak menutup ini ya. Jadi dana ini terbuka ya. Kalian mau menggunakan cuma risikonya tadi ya, kalau boros bisa kurang ya. Kalau lebih kalian bagi sendiri ya. Dari 2.400.000 itu. Jadi tidak kami ambil lagi, tidak kami tarik. Itu hak kalian sudah. Ya. Silakan, ada tanya lagi? Bapak, saya ingin bertanya. Silakan. Apakah ada batas maksimal untuk izin, Pak? Begini ya, kita jangan juga ya berharap ada untuk izin ini ya.
kecuali memang itu masuk akal ya. Kita berharap hadir terus malah ya. Jadi izin ini memang sangat diperlukan ya. Karena itu jadi kesan juga nanti kan. Kami meminta nilai itu kan ini pengawas ya, bagaimana nih kegiatan anak-anak. Nah, misalnya kan kehadirannya ya. Jadi itu juga komunikasi kalian dengan mereka ya. Kalau baik insya Allah yang memberi izin mereka ya. Kami hanya istilahnya memantau ya. Nah, jadi nilai ini kami tanyakan kepada mereka utamanya. Ya, komunikasi, pergaulan ya, bekerja. Jadi jangan sampai ya berharap itu ya. Kecuali tadi kan saya masuk akal izinnya apa misalnya. Misalnya mau nikah, nah mau tidak mau kan, nah itu diizinkan. Kecuali dipaksa kawin misalnya, nah itu saya turun tangan tuh ya. Kira-kira. Ya, apa lagi dia? Alasannya dulu ya kalau mau izin apa ya. Misalnya ada keluarga yang sakit atau meninggal dunia kan, nah itu masuk akal kan minta izin pulang. Apa lagi? Dia? Saya ingin bertanya lagi, Pak. Silakan. Ini mengenai tempat mewakili kawan-kawan dari A1, apakah bisa misal di luar daerah Batola atau Kabupaten Banjar, tetapi jarak tempuh cuma sekitar 2 jam, Pak? Sekitar 2 jam. Di mana misalnya? Ya langsung saja. Di Kandangan, Pak. Ada 2 jam saya. 4 jam, boy. 3 jam lebih. Bener Kandangan. 4 jam, boy. 4 jam. Iya, tidak bisa itu. 2 jam itu dari Martapura. Temen ngebom. Tidak bisa ya, Pak. Kali ke Kandangan. Tidak sampai 2 jam. 1 jam. Lewat atas 1 jam tidak sampai sebetulnya. Ya kalau jalan atas ya dia. Jadi laporan ke fakultas Kencana ini sudah di Batola dan Kabupaten Banjar ya. Itu mengharapkan dosennya bisa memenuhi 3 kali pertemuan itu datangnya ya. Nah, jadi memang ini dosen ini dinilai juga, dinilai fakultas itu. Kalau tidak karuan tidak diberi honor ya. Nah, itu tingkat nasional laporannya itu ya. Tidak main-main dosen ini. Ya. Kalau di luar Kabupaten Banjar Batu ini usahakan jangan ya dulu ya. Nah, jadi Memang tidak boleh, Pak, di luar itu. ya. Ketentuannya di Kabupaten Banjar dan Batola saja. Di fakultas sudah proposalnya masuk. Sudah tercatat ya. Catat laporannya malah itu ya. Penggunaan uang untuk di Kabupaten Banjar dan Batola. Gimana dia? Baik, Pak. Paham. Iya. Pasti paham lah dia. Gimana? Bibi, Nadia, Dosen Bayu. tidak karuan itu seperti apa, Pak? Apa? Dosen tidak karuan itu seperti apa? Ya maksudnya tidak karuan itu bisa saja. Artinya ya gimana ya? Tidak karuan itu artinya datang cuma menengok kan, pulang. Nah kan artinya hadir. Sekitar 5 menit datang. Bagaimana kabarnya? Oh baik, lancar, pulang. Itu kan menurut saya. Karena ada Pak dari laporan fakultas itu ya. Nah, itu fakultas ya ibaratnya jadi terbuka akhirnya ya, ketahuan umum. Dosennya tidak datang. Nah, ya. Berarti kalau ada dosen nggak karuan, ada mahasiswa nggak karuan nanti. Itu tidak usah dibicarakan lagi. Kalau dosennya 1, mahasiswanya mungkin 100.
Terus satu lagi Siti Rahmah. Siti Rahmah ini dari Arab Saudi ini. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, nanti juga akan ada pertemuan per dosen pembimbing ya. Nah, itu bisa kalian bisa sepakati. Nah. Ya. Dan rata-rata kan ini dosen di Banjarmasin dan Banjarbaru ya. Nah, kalau Banjarbaru kan dekat dengan Kabupaten Banjar tuh Martapura, Gambut ya. Itu atau nah kan Kabupaten Banjar ini kan menjepit kota Banjarbaru ya. Gambut sampai Liang Anggang, kemudian Landasan Ulin sampai Martapura itu ya. Nah, di perbatasan. Jadi itu akan lebih dekat. Kalau yang di Banjarmasin kan bisa keduanya, bisa di arah Gambut atau di Batola. Nah, tapi nanti ya kita sepakati yang betul-betul sehingga matang. Gimana? Di percakapan ada ini kalau dosen tidak karuan, honor tidak dibayar. Oh, kalau mahasiswa tidak karuan, apa sanksinya? Mahasiswa tidak karuan, sanksinya ya tidak lulus, ya. Dan pembimbing bisa mempertimbangkan hal lain, ya. Ya tidak lulus, ya tidak bisa meninggikan nilai itu utama. Gimana? Apa? Habis ya tadi presentasi? Oh, ada lagi satu nih. Bapak, Ya, Komaria. saya ingin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Saya kan berdomisili di Kaltim dan Ya. sudah melakukan vaksinasi di Kaltim itu tanggal 26 Juni kemarin. Alhamdulillah. Nah, untuk vaksin kedua ini kan Pak diadakan tanggal 23 Juli. Ya. Kemarin saya ada menanyakan kepada petugas puskesmas apakah bisa vaksin kedua itu dilakukan di Banjarmasin. Pasti. Kemudian dari pihak puskesmas sana mengatakan mengatakan untuk vaksin kedua ini lebih baik dilakukan di tempat yang sama karena takut dosisnya itu berbeda antara di Kaltim dan di Kalsel. Sementara saya, Bapak, untuk ke Kaltim itu memerlukan waktu 2 hari pulang pergi. 1 hari itu untuk melakukan vaksin. Jadi 3 hari itu Bapak tidak cukup untuk melakukan izin dalam perjalanan. Nah, ya. Ini insya Allah saya uruskan. Ya, saya banyak teman kenalan tuh ya yang siap memberikan vaksin. Masalah itu kamu pulang tidak jadi masalah ya. Jadi bisa di Kota Madia sini. Nanti saya uruskan ya vaksin kedua ini. Ya. Oh, Bapak, terima kasih. Tapi membawa kartu vaksin pertama kah, Bapak? Ya itu datanya ada di internet. Ya itu tersebar di seluruh dunia sudah ya. Jangan khawatir kamu, walaupun hilang sertifikat yang bentuk fisiknya itu tidak jadi masalah, ya. Yang penting ada nomor KTP atau NIK, ya, atau keluarga itu. Terima kasih, Bapak. Ya, yang belum juga usahakan ya. Ini masih banyak yang gratis, ya. Tidak ada yang bayar nih lagi vaksinnya, usahakan. Yang belum bisa nanti hubungi saya, ya. Jadi saya bisa menghubungi teman saya itu kemarin ditawari ya siapa saja yang mau vaksin akan siap itu dari Polda ya Polda Kalsel ya. Siapa? Nah ini Bayu nih perlu divaksin nih penyebar nih ya. Yang lain ada lagi? Jadi tolong data secepatnya ingin divaksin di Kota Madia ya. Kalau di OLM ini antri tiap hari tuh ya. Nah, insya Allah kalau dari Polda ya kita saja yang divaksinnya aja tidak banyak antrinya ya. Silakan.
Ya Bapak menambahkan sedikit untuk jadwal kegiatan. Jadi hari ini rapat panitia ya, tadi pagi sekitar pukul 10 rapat panitia dan dosen. Lalu siang ini rapat bersama mahasiswa. Lalu setelah ini kalian akan diberikan waktu sampai Senin 5 Juli 2021 untuk melakukan survei tempat. Ya, jadi langsung dari hari ini sampai tanggal 5 Juli nanti Senin kalian melakukan survei tempat ya. Kemudian nanti dilaporkan ke panitia MBKM, yaitu kepada saya, kepada Ibu Dewi Alfianti, kepada Pak Sabahan, dan panitia nanti akan ke tempat-tempat yang kalian survei tadi, perihal untuk Kesepakatan. ya kesepakatan dan penandatanganan kerjasama sekaligus pembicaraan awal ya, pembicaraan awal dari prodi untuk bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan kalian laksanakan. Jadi ada waktu dari Selasa 6 Juli sampai 12 Juli untuk kami panitia MBKM melakukan survei ke tempat yang sudah kalian pilih ya. Jadi kalian di sana kalian mensurvei dulu tempatnya, mengamati apakah kira-kira boleh di sana. Kalau memang sudah disetujui, kalian laporkan ke kami tempatnya di mana, alamat lengkapnya. Kalau mungkin ada nomor kepala desanya, nomor ponsel kepala desa, lalu diserahkan ke kami dan kami nanti akan ke sana membawa surat perjanjian atau kerjasama seperti itu ya. Jadi ada waktu dari 6 sampai 12 Juli. Kemudian mulai KKN Senin 13 Juli. Insya Allah sampai 13 Agustus. Ya, jadi mulai hari ini sampai tanggal 5 Senin nanti kalian sudah mulai mencari-cari. Dan Senin itu sudah wajib lapor ya. Wajib lapor di mana tempatnya, alamatnya, nama kepala desa, nomor ponsel kepala desa. Dan nanti kami akan yang mendatangi ke sana, menghubungi kepala desa untuk kerjasama tadi. Kesepakatan. Iya. Dan jangan lupa menyewa rumah atau penginapan ya. Kemudian ada pertanyaan untuk pojok literasi ini. Jadi tidak mesti buku baru ya. Bisa buku yang masih layak pakai ya. Nah, ini bisa menghemat juga ya. Nah, cuma jangan terlalu apa istilahnya tinggi tingkat itunya. Nah, kan masa desa ini kan yang mudah-mudah saja dipahami ya. Jangan yang apa ya. Artinya tidak sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat. Iya. Jadi Misalnya itu buku bekas mereka kuliah tidak boleh ya Pak ya? apa? Buku bekas mereka kuliah, misalnya buku pragmatik, buku Iya, nulis, tidak tidak boleh. usah itu. Dijadikan Iya, Pak. bungkus kacang saja itu. Ya, jadi didata atau didaftar betul itu ya, yang akan kalian observasi yang harus disepakati sana ya, perjanjian tempat, penginapan ya, atau masakan ya, misalnya untuk makan itu ya, berapa kali dimasakkan di sana atau kalian sendirikah itu ya. Nah, harus jelas. Kalau masak sendiri kan mau tidak mau mungkin peralatan membawa atau ada yang meminjamkan atau menyewakan. Nah, ya, kecuali kalian misalnya tahan tidak makan misalnya berhari-hari kan. Apalagi? Jadi buku yang layak pakai, layak dilihat dan dibaca. Ya. Bapak Wanda ingin bertanya, Pak. Silakan Wanda lagi. Untuk masalah dana, Pak, ada yang bertanya apakah dibagi langsung atau bagaimana, Pak? Ini Ibu Paradina yang tahu persis ya. Iya, jadi untuk dana secepatnya akan kami bagikan melalui ketua kelompok ya. Jadi terserah ketua nanti mau dibagikan per anggota atau ketua saja yang memegang uang itu semuanya, terserah saja nanti ya. Tapi saya mentransfer ya, bisa mentransfer atau kalian mau datang ke kampus mengambil secara tunai bisa, terserah saja nanti ya. Tapi saya memberi uangnya
membagikan uangnya langsung satu kelompok, misalnya ada yang 5 orang, langsung 2.400.000 kali 5. Nah, langsung saya berikan seperti itu, tidak per orang. Terserah ketuanya saja nanti mau Gini Pak, Bu dibagi Pardina, atau Bu Pardina, Iya. itu tidak boleh dibagi, ya. Jadi dibagi nanti kalau sudah selesai ada lebihnya baru dibagi. Tidak, Pak, kan mereka keperluannya beda-beda, Pak. Iya betul. Ya, Mereka kan dibagi tidak itu ada. untuk memegang saja, Pak, supaya kalau Iya, jangan ketuanya sampai dibagi kerepotan. langsung. Jadi keperluannya dulu diselesaikan. Nanti kalau bagi, wah ini sudah lain nanti, ya. Jadi keperluannya dulu apa saja di program. Nah, kalau sisanya bisa dibagi, jangan sampai dibagi yang itu sebelum diselesaikan, ya, rencananya. Jadi sebaiknya nanti lebihnya yang dibagi, jangan sampai dibagi dulu lebih dulu, ya. Jadi ada betul-betul program ini direncanakan, ya. Nah, berapa misalnya disisihkan dulu untuk rumah, makan, dan pojok literasi, ya. Nah, itu baru boleh dibagi kalau mau juga, tapi sebaiknya sudah selesai saja. Jadi uang itu di satu tangan dulu, ya. Tapi kalau tidak mau, Pak, ketuanya memegang uang, bagaimana? Langsung mereka bagi, lalu nanti setor. Bayar rumah seini, setor. Bayar Nah, makan seini. itu fungsinya sebagai mahasiswa tidak egois, ya. Nanti kami pantau kan pembimbing itu juga apa fungsinya kalau tidak dipakai, ya. Itu kan memang bedanya ada yang egois kan. Kan satu tangan itu kan kepercayaan, tidak kemana-mana uangnya. Nah, tapi memegang uang banyak, Pak, di sana di desa, membawa uang banyak kan berarti. Ya kan bisa dititip malah di. Kemana nitip? Aduh, ayo bahaya itu Bapak. sedikit. Nanti ya. Itu bisa di apa ya, titip di berangkas desa. Ya. Kalau 8 orang hampir 20 juta. Sedikit itu. Satu orang membawa ke sana kemari bahaya. Ya nanti ya pokoknya yang bagus itu disisipkan dulu untuk keperluan program ini, ya. Nah, sisanya boleh dibagi, ya. Ya. Jadi kan bisa diserahkan dulu ke apa yang punya rumah yang menyewakan, ya. Kalau untuk pojok literasi apa keperluannya? Nah, kan disisihkan itu. Itu makanya perlu tanggung jawab yang betul-betul, ya. Nah, jadi tidak satu orang saja yang artinya memegang atau bertanggung jawab uangnya. Makanya itu ada pembimbing nanti. Kalau pembimbing mengizinkan dibagi silakan. Atau di tangan pembimbing kan? Nah, ya itu bisa seperti itu, Pak. Tapi untuk mengakses makanya disisihkan dulu keperluan yang dasar, ya. Sulit, Pak, ATM ya. Di sana. Mudah-mudahan ya kan Gambut ini kira-kira kan kalau dekat kota, dekat pasar banyak ATM itu. Atau Marabahan dekat kota ada ATM. Nah, itu. Bahkan kalau ada Alfamart itu Indomaret kan bisa menarik tunai itu. Nah, jadi insya Allah tidak sulit. Ini ada lagi? Oke, cukup dulu ya. Nanti bisa bentuk grup, nanti kami bagi pembimbing, kalian bentuk grup dan bisa di sana komunikasi. Ya. Sudah, Bapak, sudah. Alhamdulillah. Sudah ada, ya. Nah, ya. Atau juga bisa langsung bertanya ke pengelola, ya, atau ke pembimbing. Ya. Setelah ini akan dibagikan, Bapak. Ya, alhamdulillah. Ya. Langsung dibagi langsung. Sudah cukup? Kalau tidak ada lagi, silakan Bu Paradina menutup acara ini. Ya, baik. Sebelum menutup acara ini, peserta rapat hari ini hanya kurang lebih 70 ya, mahasiswa. 73. Ini dosen ada berapa, Pak? Paseno. Oh, ada ya. Lita. 70-an, ya. Jadi 70-an mana lagi? Sedangkan pesertanya 105. Ini yang tidak mengikuti kegiatan ini ya Ya, itu kan itu yang bisa yang mau mengambil uang. Tidak mengerti, dapat duit katanya. Dikiranya duit.
Ya makanya tuh perlu pembimbing tuh. Ya Bapak. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Saya akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu.